Mengikut Kristus tanpa jaminan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Namun, siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hari ulang tahun gereja sering membuat kita menengok ke belakang. Kita mengingat perjalanan, pelayanan, orang-orang yang Tuhan pakai, pergumulan yang pernah dilewati, dan anugerah yang terus menyertai. Namun, ulang tahun gereja bukan hanya ruang untuk bersyukur, ia juga menjadi momen untuk bertanya kembali, gereja macam apa yang sedang Tuhan bentuk dari kita? Dalam Matius 10, Yesus berbicara dengan sangat jujur kepada murid-muridnya. Ia tidak menawarkan jalan yang mudah. Ia tidak menjanjikan bahwa mengikut Dia akan membuat hidup bebas dari konflik, penolakan, atau rasa tidak aman. Sebaliknya, Yesus mengatakan bahwa kesetiaan kepadanya bisa mengguncang relasi yang paling dekat sekalipun. Ini bukan karena Yesus menghendaki perpecahan. Yang sedang ia tunjukkan adalah bahwa kebenaran selalu meminta keberanian. Ada saatnya iman tidak lagi bersembunyi di balik kenyamanan. Ada saatnya mengikut Kristus membuat kita harus memilih tetap aman atau tetap setia. Bagi gereja yang merayakan ulang tahun ke-42, firman ini menjadi panggilan yang penting. Gereja tidak dipanggil hanya untuk bertahan sebagai institusi. Gereja dipanggil untuk terus mengikut Kristus, bahkan ketika jalan itu tidak selalu memberi jaminan kenyamanan. Pelayanan yang sejati tidak selalu membuat semua orang senang. Kesaksian yang jujur kadang menimbulkan gesekan. Keberpihakan kepada yang lemah bisa membuat kita tidak populer. Kesetiaan pada kebenaran mungkin mengganggu pola lama yang selama ini terasa aman. Iman dewasa bertumbuh justru ketika kita tidak lagi menuntut proteksi sebagai syarat untuk taat. Kita belajar percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu berarti hidup menjadi mudah. Kadang pernyataan itu hadir sebagai keberanian untuk tetap berjalan,
walau jalan di depan tidak sepenuhnya terang. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Salib di sini bukan sekedar beban hidup biasa. Salib adalah konsekuensi dari kesetiaan. Salib adalah jalan kasih yang tetap dipilih, meski tidak menguntungkan diri sendiri. Maka, dalam ulang tahun ini, GKI Pondok Indah diajak bukan hanya merayakan apa yang sudah Tuhan kerjakan, tetapi juga memperbarui keberanian untuk terus mengikut Kristus, bukan dengan rasa aman palsu, bukan dengan keinginan agar semua serba lancar, melainkan dengan iman yang berani memilih kebenaran, kasih, dan kesetiaan. Sebab gereja yang hidup bukan gereja yang tidak pernah terguncang. Gereja yang hidup adalah gereja yang tetap berjalan bersama Kristus, bahkan ketika tidak ada jaminan kenyamanan di depan. Pertanyaan refleksi. 1. Dalam perjalanan hidup atau pelayanan saya, bagian mana yang paling sering membuat saya mencari rasa aman lebih daripada kesetiaan kepada Kristus? 2. Apa bentuk salib yang saat ini perlu saya pikul sebagai bagian dari mengikut Kristus? 3. Sebagai bagian dari GKI Pondok Indah, keberanian iman seperti apa yang perlu kita hidupi bersama di usia pelayanan yang ke-42 ini?